Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba menjelaskan untuk pertemuan kali ini dengan mata kuliah teknik digital. Penjelasannya untuk kali ini adalah ADC. ADC ini konversi gitu ya, konversi mengubah dari data analog menjadi data digital. Jadi yang tadinya adalah analog diubah ke digital. Kenapa diubah? Karena untuk suatu kebutuhan biasanya. Nah, kebutuhannya kebanyakan kebutuhan selanjutnya, misalkan kalau microcontroller itu hanya menerima data digital, jadi kalau analog tidak bisa, atau perhitungan yang lain dia menerima data digital. Oke, itu sebagai pengantar. Terus ini adalah sensor suhu. Sensor suhu kebetulan yang dipakai adalah sensor suhu LM35. Sensor suhu ini adalah mendeteksi suhu sekitar ya. Ini sensor yang cukup murah sepertinya, sensor suhu yang saya kenal. Sensor suhu ini keluarannya adalah berupa analog atau milivolt. Jadi dia keluarannya adalah milivolt, misalkan di sini adalah volt gitu ya, satuannya 0, berarti 0,8 kan milivolt. Terus yang di sini adalah yang Celsius. Jadi dikala suhunya misalkan di sini adalah 50, nah, suhunya 50 ini ketemu, nah, tegangannya sekian misalkan. Dikala suhunya 100, tegangannya sekian misalkan. Itu sensor LM35 yang sepertinya dia itu linear gitu ya. Dikala suhunya naik, tegangan outputnya naik. Tetapi kalau yang sensor suhu ini kalau mau diproses, dimasukkan ke microcontroller atau yang diproses kembali, dia tidak bisa diolah karena dia outputnya adalah analog milivolt. Atau kalau mau dikuatkan ya pakai op amp, dia menjadi volt, tetapi lagi-lagi dia itu masih data analog. Kalau kepengen lebih tahu detail terkait sensor suhu, itu coba Anda download datasheetnya ya, datasheet dari LM35. Kebetulan ini adalah tampilan pertama, tampilan halaman 1 gitu, dari datasheet LM35. Ini kalau misalkan Anda pengen download ya, kata kuncinya datasheet IC misalkan, karena ini IC ya, atau langsung LM35 PDF. Nah, setelah itu muncul berbagai merek. Kebetulan ini mereknya National Semiconductor. Nah, nanti bisa dilihat fiturnya termasuk yang dipakai gitu ya. Misalkan di nomor 2 di sini dia linear ya, linear plus 10 milivolt per Celsius. Berarti ini adalah keterangannya setiap kenaikan 10 milivolt dia akan naik. Nah, dia akan naik satu derajat gitu. Itu salah satu pembacaannya. Yang lain bisa dilihat gitu ya, termasuk yang operationnya dari 3 sampai 30 volt di sini.
Terus nanti kalau misalkan pengen lihat detailnya ya aplikasinya tinggal dilihat di datasheet. Jadi datasheet ini adalah keluaran dari yang membuat gitu ya. Kalau yang membuat Nasional Semikonduktor berarti kan dia sebuah perusahaan yang membuat IC ini. Kebetulan dia mereknya Nasional Semikonduktor. Oke, ini gambaran sebuah dari mulai sensor, pengkondisi sinyal, ADC. Nah, nanti posisi ADC-nya di mana biar nanti kita tahu ya. Posisi ADC-nya ternyata ada di sebelah kanan gitu ya. Ada di sebelah kanan ini. Nah, mengapa saya menggambarkan ini? Biar nanti kita tahu posisinya ADC. Pertama di sini sensor gitu ya. Sensor di sini ada yang semacam sensor cahaya, sensor suhu, sensor kelembaban, sensor tekanan, ya kan. Nah, dari sensor ini keluar outputnya. Nah, outputnya berupa misalkan tadi sensor suhu, dikala suhunya naik gitu ya. Suhunya naik, dia mengeluarkan tegangan misalkan, karena outputnya adalah tegangan. Kalau misalkan di sini masih milivolt, kalau pengen dikuatkan, dia berarti butuh amplifier gitu kan. Tetapi dia masih analog ini. Ini yang ini adalah yang analog ini. Jadi sensor yang dikeluarkan atau yang dipakai, kalau misalkan keluarannya adalah resistansi, ini kan berarti ohm gitu kan. Terus current berarti arus gitu kan, ampere gitu. Terus volt atau milivolt gitu kan. Dia masih berupa data analog. Terus kalau misalkan mau disesuaikan, dikondisikan atau dikuatkan, dia butuh rangkaian pengkondisi sinyal. Makanya dikasih keterangan jika perlu. Artinya jika perlu masih dikondisikan atau masih dirancang karena tegangannya mungkin naik turun atau tidak linier, atau pengen dikuatkan sebesar 10 kali atau lebih, itu biasanya butuh rangkaian pengkondisi sinyal. Dan ini pakai op-amp misalkan. Nah, dari data analog ini diubah ke digital. Nah, merubah digitalnya itu misalkan dari volt, ya kan? Misalkan 5 volt, dia setara dengan data digital misalkan. Dia setara dengan FFF misalkan. Atau setara dengan 0,11011. Jadi ekivalen dari 5 adalah sekian. Ekivalen dari tegangan analog adalah sekian. Jadi ini adalah mengubah saja. ADC adalah mengubah ya data analog menjadi data digital. Tentunya dia ada konversi di sini. Jadi nilainya sama konversinya. Yang satunya analog, yang satu digital, tetapi sama. Itu yang pemahaman dari analognya. Dan posisinya di sini. Ya, biasanya setelah sensor gitu ya. Oke, terus apa yang dilakukan ADC? Apa yang dilakukan ADC? ADC ini mengubah sinyal analog menjadi kode atau data digital. Dari input di sini masukan tadi biasanya dari sensor atau dari yang lain. Setelah itu bisa di hold atau bisa disampel. Jadi contoh yang sinyal yang masuk. Kalau misalkan mau dikonversi berarti langsung masuk gitu ya. Terus langsung dikonversi dari misalkan 1 milivolt, konversinya misalkan 0,11 misalkan. Ini kan biner berarti.
konversinya. 1 milivolt setelah dikonversi 011 misalkan. Itu kalau misalkan dikirimkan. Ada yang ADC itu di hold dulu. Untuk dia itu di sini supaya lebih bagus keluarannya. Misalkan data yang masuk atau input yang masuk itu 1 kali misalkan, terus dia di hold terus 2 kali misalkan, jadi tambah 1 tambah 1 sampai 10 misalkan, sampai 10. Setelah itu baru dikeluarkan konversinya. Tentunya berarti ini dibuat rata-rata. Masuknya berapa, terus dibagi 10. Jumlahnya berapa dibagi 10. Itu bisa dilakukan di ADC untuk menghasilkan dia itu lebih teliti data konversinya. Itu yang ADC. Seperti itu. Terus rumus dari ADC, ini adalah rumus dari ADC. Jadi ada resolusi sama dengan Vin max dibagi 2n-1. Vin max di sini adalah tegangan skala yang diinginkan. Terus n-nya di sini adalah menyatakan jumlah bit keluaran binernya. Vin max-nya adalah 2 kali referensi, di mana Vref-nya itu biasanya tegangan referensi. Ini yang jadi acuan. Ada yang ADC yang dipakai misalkan resolusinya 8, misalkan 10 gitu ya, atau 6 gitu ya. Kalau yang 10 berarti ya 2/10. Ini yang 10 bit berarti 1024 sepertinya. Itu. Atau kalau yang lain misalkan berapa bit, ya 2 pangkat berapa, 2 pangkat n kan. N-nya menyatakan bit ya, bit keluaran. Itu. Jadi tergantung nanti ADC-nya itu dipakai berapa bit gitu. Terus berbagai macam tipe ADC, ini berbagai macam tipe ADC yang dapat dilakukan. Itu pertama SAR ADC atau Supermassive Approximation Register, terus Flash ADC, terus Dual Slope ya, Dual Slope ADC, terus Delta Sigma ADC, Sub-Ranking ADC, sama Pipeline ADC. Itu ada berbagai macam ADC. Tapi yang penjelasan untuk kali ini saya coba menjelaskan yang SAR ADC. Bagaimana nanti cara kerjanya atau dia konversinya seperti apa. Begitu. Ini adalah rangkaian dari SAR ADC. Di situ ada semacam komparator gitu ya. Ini yang komparator ini. Jadi ada masukan di sini. Ini sebagai input atau masukan. Input atau masukan. Setelah itu dari register ini, shift register itu membandingkan semua nilai bit yang masuk gitu ya. Sini nilai bit yang masuk dari mulai MSB sampai LSB. Nah, apa ini MSB? MSB itu mean square bit. Mean square bit. Nah, kalau yang LSB itu less square. Nah, kalau yang LSB ini itu bit yang di awal, bit yang di depan. Ini yang berarti awal. Angka yang di depan. Less square berarti apa? Less square ya akhir. Digit yang di akhir. Nah,
Jadi dia membandingkan nilai bit yang masuk dari mulai LSB sampai MSB atau dari MSB sampai LSB itu. Jadi register memonitor output dari komparator, ini kan masuk terus gitu ya. Kalau data inputannya kan dari sensor misalkan tadi, ini masuk terus, memonitor dari output komparator untuk melihat apakah biner dari hitungan tersebut lebih kecil atau lebih besar. Jadi kalau misalkan lebih besar ya dia ngirim lagi. Kalau lebih kecil dia ngirim lagi sampai nilainya sama. Kalau misalkan ini di sini adalah 5 volt gitu loh ya. Terus nilainya belum sama, berarti dia di ininya ngirim lagi ke sini. Nah, terus masuk ke sini, ke sini gitu kan. Kalau misalkan sudah sama, nah outputnya baru dikeluarkan. Outputnya dikeluarkan misalkan. Itu yang secara penjelasan teknis dari SAR ADC. Jadi dia membandingkan input yang masuk dari mulai MSB sampai LSB tadi. Begitu. Nah, ini adalah penjelasan yang terkait SAR ADC. Dia Supermassive Aggregation Register sebagai pengganti komparator. Nah, daripada atau dia menghitung deret biner, deret biner dia menghitung membandingkan semua nilai bit dimulai dari MSB. Jadi bit yang di awal, ininya bit yang di awal. Ini yang bit yang di akhir. Itu yang istilah MSB sama LSB. Terus yang register tadi memonitor output komparator untuk melihat apakah biner itu hitungannya sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai dia ngirim lagi, disesuaikan, dikembalikan lagi gitu ya. Dikembalikan lagi, terus dia membandingkan lagi. Kalau sudah sesuai baru dikeluarkan. Begitu. Ini adalah contoh perhitungan dari SAR ADC. Misalkan kita menggunakan 10 bit gitu ya. Menggunakan 10 bit berarti di sini adalah 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 berarti 2 kali 2 sebanyak 10. Duanya sebanyak 10. Ini menghasilkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali 2 kali 2 sama dengan sampai 10 hasilnya 1024 itu kalau nggak salah. Nah, resolusi 10 bit. Nah, resolusi 10 bit ini atau data analognya sekian. Nah, berapa nilai digitalnya? Berapa nilai konversinya? Berarti kan ini adalah nilai analog yang berupa tegangan gitu kan. 0,009765625 volt gitu kan. Terus V-in-nya adalah 0,6 volt, V-reference-nya 1 volt. Berapa digitalnya? Berarti pertanyaannya adalah analog dari nilai yang ini 0,0009 sekian gitu ya, itu ekivalen dengan berapa nilai digitalnya. Nah, itu yang dimaksud dari penjelasannya atau yang ditanyakan gitu ya. Nah,
ini adalah tabel untuk memudahkan gitu ya. Karena yang dipakai adalah ternyata 5 volt gitu. 5 volt yang dia tegangan tertingginya. Nah, ini penjelasannya. Jadi karena dia membandingkan ya, misalkan ini bit ke 9 yang MSB-nya. Jadi dibagi gitu ya. Vref tegangan referensi dibagi 2. Setelah itu Vref tersebut dibagi 2 dengan dibandingkan dengan Vin. Jika Vin lebih besar dari Vref dibagi 2, kalau MSB-nya 1 ini. Jika Vin lebih kecil dari Vref dibagi 2, dia MSB-nya 0. Kebetulan Vin-nya 0,6 dan V-nya 0,5. Karena Vin lebih besar dari V, maka MSB-nya adalah 1. Atau misalkan kalau digital 1 itu istilahnya on gitu ya, nyala gitu ya. Ini bitnya diisi 1. Ini yang bit pertama. Bit pertama MSB ini. Terus berikutnya nanti diisi bit kedua kotakan ini. Nah, kotakan ini berarti nanti dilanjutkan dari sisi bit ke 8. Ini kan dari 9 gitu ya. Nah, bit ke 8 selanjutnya hitung MSB min 1 bit 8. Sama, dia bandingkan Vin 0,6 volt dengan tegangan Vref. Vref-nya dibagi 2 sekian 0,75. Nah, karena 0,6 lebih kecil dari 0,75, maka MSB-nya adalah 0. Maka 0 di sini adalah diisi di sini. Nah, diisi di sini. Ini yang bit 8. Nah, kalau yang bit 7 nanti akan diisi di kolom ini. Nah, ambil tegangan yang on dari bit 9 dan tambahkan Vref bagi 8, kemudian bandingkan dengan Vin. Setelah itu bandingkan Vin dengan 0,5 plus Vref bagi 8 sama dengan 0,625. Karena 0,6 lebih besar dari 0,625, maka MSB-nya dia 0. 0 ini ditaruh di sini. Nah, itu mencari setiap bit-bit yang ada gitu. Selanjutnya kalau yang bit ke-6 sama gitu ya. Bit ke-6 ambil tegangan yang on di bit 9 dan tambahkan Vref bagi 6, 16 gitu ya. Kemudian bandingkan dengan Vin. Bandingkan Vin dengan V 0,5 plus Vref-nya bagi 16. Hasilnya 0,5 sekian. Karena 0,6 lebih besar dari 0,5625, maka MSB-nya atau di bit ketiganya dia 1. Nah, ini 1. Di MSB min 3, ini kan MSB 0 nih. Ini 0 MSB di awal. MSB itu awal. Jadi kalau yang MSB itu di awal gitu ya, awal bit itu. Awal. Kalau yang MSB min 1 ya di sebelahnya dan seterusnya. Itu. Dan seterusnya. Nanti cara ini nanti akan dipakai untuk mengisi bit yang kosong ini. Kebetulan yang ADC yang dicari adalah kita fokus ke biner gitu ya, 01. 01 kan biner. Ini selanjutnya proses berlanjut gitu ya sampai LSB.
LSB berarti yang terakhir gini. Jadi tadi keterangan awalnya ini adalah yang akhir, nilai yang akhir. Nah, MSB adalah nilai yang awal. Nanti ketemu nilai bitnya di sini. Nah, kebetulan ketemunya adalah 10011001110. Nah, ini nilai ADC-nya. Dan untuk yang perhitungan atau konversi ADC yang tipe SAR ini atau tipe yang lain itu memang tidak kelihatan di kasat mata gitu ya, karena yang mengerjakan adalah IC-nya sendiri. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Paling kalau pengen lihat ya konversi ADC yang terlihat dilihat di CEPROM itu kalau misalkan mau ditampilkan gitu. Itu nanti konversinya kelihatan. Oke, itu secara teknis, jadi secara konversinya. Terus ini adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk yang SAR ADC dia mampu berkecepatan tinggi dan cukup handal gitu ya. Terus akurasi menengah dibanding tipe lain. Artinya ini tidak jelek-jelek amat gitu ya. Walaupun dari keuntungan ini dia itu punya kekurangan. Jadi karena resolusinya dia tinggi, jadi untuk konversinya memang tinggi, tetapi dia untuk outputnya, keluaran yang dihasilkan dia itu lambat gitu, karena butuh proses gitu ya. Jadi ada yang akurasinya bagus, kecepatannya jelek misalkan. Kalau ini sedang gitu ya. Jadi kalau dibandingkan tipe lain, kalau pembandingnya misalkan dari tipe SAR ya, ini misalkan dari flash ADC itu masih lebih bagus atau dual slope atau delta. Kalau yang SAR menengah gitu ya, menengah dari tipe ADC yang dipakai. Terus kelebihan lainnya itu trade off-nya adalah kecepatan, trade off antara kecepatan dan harganya nggak terlalu mahal juga. Mampu mengeluarkan angka biner secara serial 1 bit per waktu. Jadi dikeluarkan, jadi langsung masuk konversi keluar, masuk konversi keluar gitu. Terus kerugiannya atau kekurangannya, kecepatannya terbatas nih. Jadi sampai dengan 5 Mbps. Itu dari informasi ADC ya. Oke, itu dari sekilas ADC. Mungkin nanti kalau misalkan di mata kuliah yang lain, karena ini kan mata kuliah teknik digital dan ADC adalah hanya untuk pengenalan saja. Hanya untuk mengenal apa itu ADC. Kalau nanti lebih detail di mata kuliah konversinya, bisa di mata kuliah sensor, bisa di mata kuliah microcontroller atau microprosesor atau yang lain. Yang ADC itu dipakai aplikasinya. Biasanya dipakai di instrumentasi ya, jadi lebih ke instrumentasi. Jadi intinya adalah kalau ADC adalah mengubah dari data analog menjadi data digital. Analog adalah yang sifatnya dari mulai keluarannya ampere. Nah, keluarannya ampere, misalkan ini kan analog semua ini. Analog diubah ke data digital. Digital dari 0101. Itu misalkan lebih fokus di situ. Demikian informasinya, pengetahuan terkait ADC. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Begitu ya. Nanti segera saya jawab secepatnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya berarti sudah dianggap paham gitu ya, karena untuk mata kuliah teknik digital itu ADC hanya sebagai pengantar saja.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.